Terbentuknya negara Indonesia melalui serangkaian peristiwa panjang dan tak mudah. Sejak masa kolonialisasi, pendudukan, hingga pasca kemerdekaan telah menorehkan banyak peristiwa sejarah di Indonesia. Berikut deretan peristiwa yang menjadi sejarah di Indonesia sejak masa penjajahan hingga merdeka. Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang Jawa ditokohi oleh pahlawan nasional Pangeran Diponegoro selama 5 tahun. Perang meletus saat makam leluhur Pangeran Diponegoro akan dirusak dan campur tangan Belanda dalam urusan internal keraton. Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya saat melawan Belanda yang membuat dirinya sulit ditangkap. Namun, Belanda berhasil menyudutkan dan menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang. Perang Jawa memakan banyak korban jiwa termasuk warga pribumi dan serdadu Belanda. Terbitnya surat kabar Sinpo terjadi pada tahun 1910. Surat kabar Sinpo merupakan surat kabar Tionghoa yang dicetak menggunakan bahasa Melayu yang diterbitkan saat masa penjajahan kolonial. Surat kabar Sinpo memiliki peran besar dan penting dalam sejarah Indonesia, yakni menjadi harian surat kabar pertama yang memuat teks lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Harian Sinpo juga melopori penggunaan nama Indonesia untuk menggantikan penyebutan Hindia Belanda. Surat kabar Sinpo sempat terhenti saat penjajahan Jepang pada tahun 1942 sebelum diberadal oleh pemerintah setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Berdirinya organisasi Budi Utomo terjadi pada tahun 1908. Organisasi yang digagas oleh Wahidin Sudirohusodo merupakan organisasi kepemudaan yang menjadi awal pergerakan kebangkitan nasional Indonesia lewat kaum terpelajar. Organisasi Budi Utomo beranggotakan para kaum intelektual Jawa yang berkuliah di Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia. Dalam perjalanannya, anggota Budi Utomo mengalami berbagai pergantian anggota dan pemahaman kultural. Kongres Pemuda 1 dan 2 terjadi pada tahun 1926 dan 1928. Kongres Pemuda pertama terjadi pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 yang terbentuk di Weltevreden atau Lapangan Banteng saat ini. Kongres ini membahas berbagai persoalan sosial, ekonomi dan budaya. Dinamakan Kongres Pemuda karena perhimpunan ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda. Organisasi pemuda yang hadir saat itu adalah Yong Java, Yong Sumatera, Yong Betawi dan lainnya. Kongres Pemuda kemudian berlanjut ke Kongres kedua pada tahun 1928 yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terjadi pada tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi penggerak utama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan dari Kongres Pemuda kedua yang berisikan berdanah air satu, berbangsa satu, berbahasa Indonesia. Sejak 16 Desember 1959, melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda dan Hari Libur Nasional. Kelahiran Pancasila terjadi pada tahun 1945. Kelahiran sila-sila Pancasila lahir dalam pidato Soekarno di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 merujuk BPIP. Isi pidato tersebut kemudian disempurnakan dan dibahas oleh para intelektual bangsa dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Istilah Pancasila mengacu pada bahasa Sanskerta dengan panca yang artinya 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. 1 Juni ditetapkan sebagai libur nasional melalui Kepres nomor 24 tahun 2016. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
terjadi pada tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah di Indonesia yang sangat penting. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno, Indonesia resmi menjadi negara merdeka pada 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang juga menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Pertempuran Surabaya terjadi pada tahun 1945. Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan dan dijadikan sebagai hari libur nasional. Kota Surabaya menjadi medan perang antara pasukan Inggris dengan tentara dan rakyat Surabaya. Pertempuran Surabaya menjadi perang pertama di Indonesia setelah Presiden Soekarno menyatakan proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus. Ada dua hal ikonis dari peristiwa ini, yakni perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato dan pidato membara dari Bung Tomo dengan semboyannya merdeka atau mati. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tahun 1946. Terbakarnya Bandung hingga disebut seperti lautan api terjadi pada 23 Maret 1946. Ini menjadi salah satu rangkaian dari peristiwa sejarah di Indonesia. Dibakarnya seantero kota Bandung dilakukan penduduknya merupakan strategi rakyat Indonesia menghindari kota dikuasai dan digunakan sebagai markas oleh militer Belanda. Akibat dari peristiwa Bandung Lautan Api, sebanyak 200.000 penduduk mengungsi. Konferensi Meja Bundar terjadi pada tahun 1949. Konferensi Meja Bundar atau KMB menandai lepasnya Indonesia dari cengkraman Belanda. Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Sebelum KMB terjadi, terdapat 3 rangkaian perjanjian Indonesia dan Belanda yang mendahului. Perjanjian tersebut diantaranya Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, Perjanjian Renville pada tahun 1948, Perjanjian Rumroyen pada tahun 1949, serta peristiwa agresi militer Belanda I dan II. Indonesia menjadi anggota PBB terjadi pada tahun 1950. Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1960 merujuk Kemlu. Hal tersebut bisa terjadi setelah pengakuan Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Namun, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965 setelah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Kemudian bergabung kembali pada tahun 1966.